Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi panelis yang kedua, yaitu panelis dari Bapak Indra Karismiaji, yang merupakan seorang ahli di bidang 21st Century Learning, STEAM Education and Instructional Technology. Dan pada saat ini beliau adalah sebagai Executive Director Center for Education Regulations and Development Analysis atau CERDAS, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia. Dan Bapak Indra Karismiaji ini juga banyak mengisi konferensi dan workshop di seluruh Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan beliau memberikan pandangan dan analisisnya terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Kecintaan beliau kepada dunia pendidikan telah mengantarkannya kepada keterlibatan dalam banyak organisasi, terutama yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Dan pada hari ini, pada konferensi pendidik Nusantara kali ini, beliau akan menyampaikan pandangannya terhadap evaluasi belajar dari rumah atau BDR dengan segala dinamikanya, terutama mengenai bagaimana evaluasi BDR di Indonesia selama ini, apakah learning loss benar-benar terjadi, kemudian kelompok mana yang paling rentan mengalaminya, kemudian apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir learning loss di masa belajar dari rumah, dan bagaimana tingkat resilience dan kreativitas mendidik dalam menghadapi proses belajar dari rumah. Baik, untuk Bapak Indra Karismiaji dipersilahkan untuk memulai sesinya. Rika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Indra Karismiaji, lebih dikenal sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan yang memang akhir-akhir ini dianggap sangat kritis terhadap pemerintah, karena saya sangat ingin program pembangunan SDM unggul itu sukses, sehingga saya sangat berharap mereka yang dipercaya untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan ini nggak main-main tapi serius, karena pandemi tidak pandemi, SDM unggul itu tetap harus diwujudkan. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi malah berlindung untuk target-target capaian-capaian tidak tercapai dengan berdalih adanya pandemi. Ini yang harapan saya tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang generasi saya atau generasi yang lebih senior dari saya, sudah pernah mengalami bagaimana mengirim berita itu butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu. Tetapi anak-anak kita sekarang yang namanya mengirim berita itu instan. Jadi kehidupan manusia itu sudah sangat banyak berubah. Lanjut. Nah, untuk ini juga belum lama ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, cara kita pesan makanan, beli makanan itu, apalagi sesuatu yang viral, yang enak, itu kita harus ngantri bisa berjam-jam. Tetapi sekarang dengan adanya aplikasi untuk pesan makanan itu, kita tinggal menunggu makanan itu di rumah atau di manapun makanan tersebut ingin diantar. Jadi kondisinya sekali lagi dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi ini mengubah bagaimana cara manusia hidup, bagaimana cara manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Dan tentunya kita nggak pernah membanding-bandingkan mana yang lebih enak, mana yang lebih baik, mana dampak positif dan negatifnya. Tetapi dalam kondisi ini lebih banyak kita melihat apa yang ada sekarang kita manfaatkan. Nah, lanjut. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan ini belum terlihat terjadinya perubahan. Cara belajar masih sama, cara mengajar masih sama, dan mungkin gambaran mudahnya ya seperti yang saya tunjukkan di
slide saya ini. Cara belajar, cara mengajar masih siswa itu dicekoki dengan berbagai macam informasi, dan informasi tersebut harus dimuntahkan dalam bentuk ujian, dan hasil dari muntahan tersebut yang akan menentukan anak naik kelas atau tidak, anak lulus atau tidak. Dan ini yang di Indonesia masih sangat kental terlihat, dan ini yang membuat kita ini begitu gagap dalam proses pembelajaran yang harus basisnya adalah teknologi, yang harus daring, yang harus online. Banyak orang kembali berdalih kalau sinyal susah, gawai tidak ada, tetapi data di Kominfo itu menarik. Di Kominfo itu ternyata data pengguna smartphone di Indonesia itu sudah lebih dari 300 juta. Jadi sudah lebih dari total jumlah penduduk Indonesia dari yang baru lahir sampai yang usianya sangat senior. Kenapa bisa demikian? Banyak orang yang memiliki lebih dari satu gawai. Jadi sebetulnya kalau dari sisi akses itu, dan saya pun sudah ke daerah-daerah yang cukup terpencil, di pulau-pulau terpencil seperti di Maluku Utara, Maluku, Kalimantan, NTT, bahkan Papua, banyak orang sudah menggunakan Android untuk berkomunikasi. Jadi sebetulnya akses itu sudah ada. Di sisi lain, kalau kita bicara dunia kerja, bisa bayangkan nggak di tahun 2021 ini pekerjaan yang kita anggap baik, kita anggap layak, pendapatannya lumayan, tetapi tidak berhubungan dengan teknologi digital sama sekali. Bahkan kalau kita melihat pekerjaan seperti driver ojek, seperti tukang pijit, ya, tukang urut, kemudian cleaning service yang bersih-bersih itu, bukan dalam arti saya mendiskreditkan profesi mereka, tetapi itu adalah contoh profesi-profesi yang tidak membutuhkan gelar kesarjanaan, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, itu pun sudah membutuhkan gadget untuk bekerja. Nah, jadi kan akan sangat bertolak belakang jika kita menemui, dan ini ternyata banyak terjadi, sekolah-sekolah sebelum pandemi ini yang menolak untuk menggunakan gadget. Tahun lalu di acara yang sama saya menunjukkan ada sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang judulnya Sekolah Anti Gadget. Bisa bayangkan nggak? Itu tahun 2020, itu sebelum pandemi, mengatakan sekolahnya anti gadget. Itu kalau sampai sekarang masih anti gadget, berarti sekolahnya nggak ada pembelajaran sama sekali. Jadi kalau kita melihat positif negatifnya, semua ada positif dan negatif. Tetapi justru yang paling penting, apakah memang kita menyiapkan anak-anak kita, peserta didik ini menghadapi tantangan masa depan? Atau justru kita menyiapkan mereka menghadapi tantangan masa lampau? Era sekarang alat kerjanya adalah digital. Jadi kalau di sekolah tidak memanfaatkan teknologi digital secara optimal, berarti mereka tidak disiapkan menghadapi tantangan masa depan. Karena yang alat kerja masa kini pun tidak digunakan. Nah, ini dasar pemikiran saya. Lanjut. Nah, ini sayang, Pak Direktur GTK sudah meninggalkan ruangan. Karena ini adalah paparan dari bos beliau. Bicara tentang BDR itu kalau menurut pemerintah, ya,
semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, di mana di sana ada kesenjangan capaian belajar. Karena materi tidak selesai, kemudian ketidakoptimalan pertumbuhan. Ada learning loss, baik dari kognitifnya maupun dari karakternya. Ini menurut pemerintah ya. Kemudian anak-anak yang stres. Dan ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka di tahun 2021. Yang faktanya para ahli-ahli kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Psikolog Indonesia yang mengatakan sangat berbahaya. Tidak ada urgensinya untuk membuka sekolah karena Indonesia ini gelombang pertama COVID saja masih belum usai dan angkanya semakin tinggi. Kenapa harus memaksakan? Dan kelihatannya dipaksakan karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan nyerah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh berbasis digital yang harusnya mereka pandu, yang mereka harus pilih. Sudah mengibarkan bendera putih duluan. Nah, saya sekitar sebulanan yang lalu saya diskusi dengan beberapa tokoh pendidikan internasional, yang dari Amerika, ada yang dari Singapura, ada yang dari Eropa, tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah ini. Saya tanya ke mereka, bagaimana pandangan Anda kalau menurut pemerintah Indonesia itu dengan tidak ada tatap muka itu terjadi learning loss, mutu pendidikannya turun. Mereka senyum-senyum kan gitu. Saya jadi penasaran kenapa senyum-senyum. Nah, mereka kemudian tanya, materinya berubah nggak? Enggak, materinya sama. Oke. Kurikulumnya berubah nggak? Enggak, kurikulumnya sama. Gurunya berubah nggak? Enggak. Jadi semuanya sama. Yang berbeda hanya tadinya di dalam kelas, yang sekarang harus dari rumah. Nah, mereka mengatakan kalau orangnya sama, materinya sama, kurikulumnya sama, harusnya mutunya sama. Kalau kemudian menjadi turun mutunya, kayaknya problemnya bukan di belajar dari rumah. Nah, dengan apa yang disampaikan mereka ini, saya teringat sebelum pandemi ini ada seorang koki terkenal, koki tingkat dunia, chef yang namanya Gordon Ramsay, mungkin Bapak Ibu tahu, datang ke Indonesia. Secara khusus dia datang malah ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Kemudian dia mau masak rendang. Bayangkan orang Inggris ya, mau masak rendang, dan masaknya itu tidak dengan peralatan modern seperti yang biasa mereka pakai, tidak seperti yang di MasterChef, tetapi memang betul-betul menggunakan arang, menggunakan peralatan tradisional. Dia masak barengan dengan William Wongso. Dan ternyata masakannya enak, rendangnya enak. Jadi di sini sudah jelas problemnya adalah bukan alatnya, tetapi manusianya. Kalau orang bule mengatakan, it's not the gun, it's the man behind the gun, it's the person behind the gun. Bukan senjatanya, tapi orang yang pakai senjatanya yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di Indonesia? Kalau kita bicara anak stres, kalau kita bicara learning loss,
itu sebetulnya sudah terjadi saat pembelajaran pun dilakukan di dalam kelas. Anak juga stres, cuman nggak kelihatan aja. Indonesia ini adalah negara yang mutu pendidikannya salah satu yang terendah di dunia. Coba kita lihat. Lanjut. Nah, ini adalah hasil PISA. PISA terakhir tahun 2018. Kita lihat, Indonesia itu untuk kemampuan membaca rata-rata di 371. Negara-negara lain 487. Jadi kemampuan membaca kita jauh di bawah negara-negara lain. Matematika juga sama. Kita di 379, negara-negara lain 489. Jadi kita di bawah rata-rata negara lain. Sains juga demikian. Kita 396, negara-negara lain 489. Lanjut. Nah, kondisi ini pun bukan hanya terjadi tahun 2018 saja. Ini sudah terjadi 20 tahun belakangan. Lihat nih, mulai dari tahun 2000. Tahun 2000 ya, nilai kita 371, tahun 2018 masih 371. Jadi stagnan, hanya di sini saja. Ini membaca matematika sains. Lihat kondisi negara-negara lain. Ini di atas, jadi kita selalu di bawah negara-negara lain. Dan salah satu yang sebetulnya juga membuat Kemendikbud itu memaksakan tatap muka, karena Bank Dunia juga sudah memberikan warning kalau Indonesia ini di PISA berikutnya hasilnya akan lebih buruk. Lanjut. Nah, ini untuk membaca, bahkan untuk membaca saja kita dibandingkan dengan Vietnam dan negara-negara OECD lain, itu lemah sekali. Lihat, ini level membaca level 1 itu paling rendah, level 6 paling tinggi. Indonesia itu prosentase terbanyak di level 1, 55,4%. Sedangkan di Vietnam itu di level 3, negara-negara lain juga di level 3. Jadi negara-negara lain itu kurvanya normal. Coba lanjut. Nah, seperti ini kan. Yang pinter ada, kecil, yang pinter banget nih jenius, yang kurang juga ada sedikit. Tapi yang biasa-biasa aja di tengah banyak. Sedangkan kalau Indonesia kurvanya abnormal, lanjut. Seperti ini. Jadi yang paling banyak justru yang kurang. Jadi dengan demikian menunjukkan kalau Indonesia itu, di Indonesia semakin lama sekolah semakin bodoh, bukan semakin pinter. Ini data yang muncul dari Bank Dunia ya. Dan ini bahkan Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia itu disebut sebagai functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Kalau anak Indonesia nggak ngerti apa yang dibaca, artinya mereka nggak mampu belajar. Jadi akan bohong kalau kita bicara ilmu yang tinggi-tinggi. Ilmu yang paling mendasar saja tidak dimiliki. Lanjut. Nah, ini aksi, ini Kemendikbud juga menunjukkan betapa kita itu sangat kurang. Ini yang menggantikan nanti berubah menjadi AKM ini aksi ini. Lanjut. Ini membaca, kemudian lanjut. Matematika juga lebih parah lagi. Jadi memang pada dasarnya mutu pendidikan Indonesia yang sangat kurang, dan itu kuncinya tentunya ada di tenaga pendidiknya. Bagaimana kita mengupgrade mutu para pendidik kita? Lanjut. Nah, era sekarang sudah era digital, anak-anak kita disebut dengan digital native atau penduduk asli dunia digital, sedangkan kita ini, saya, ya, generasi saya disebut dengan imigran, ya, kita berbeda kondisinya. Era saya dulu tidak pernah belajar pakai gawai, tapi sekarang sudah ada gawai. Lanjut. Dan tentunya kalau kita kembali ke 4 pilar pendidikan UNESCO nggak berubah. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together nggak berubah. Tapi learning to know kan sekarang nggak harus diberitahu oleh guru.
Kalau zaman saya harus diberitahu oleh guru. Learning to do nggak usah dicontohin oleh guru. Kita mau belajar masak, belajar main gitar, itu bisa pakai YouTube sekarang. Jadi posisinya yang sudah berubah. Lanjut. Lanjut saja. Saya mau tunjukkan terus. Nah, tantangannya sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Tantangannya kalau menurut McKinsey di tahun 2030, jadi kita bicara 9 tahun dari sekarang, itu ada sekitar 800 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh teknologi. Ada sekitar 375 orang yang harus berganti profesi karena tergantikan oleh teknologi. Menurut Institute of Museum and Library Services, ya, perbedaan mendasar orang yang berkarya di abad 20 itu nggak pernah berganti pekerjaan. Maksimal hanya 2 kali. Sedangkan mereka yang berkarya di abad 21 berganti pekerjaan antara 10 sampai 15 kali. Dan kompetisinya harus global. Dengan demikian orang yang berkarya di abad 21 harus bisa menguasai banyak hal secara bersamaan dan harus belajar secara mandiri. Nggak bisa hanya bertahan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah atau di kampus. Dan yang paling menyenangkan adalah menurut Forum Ekonomi Dunia, 65% dari siswa yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya saja belum tercipta. Jadi anak-anak kita sekarang itu dituntut tidak menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta kerja. Artinya mereka harus punya kemampuan untuk berinovasi, untuk berkarya, bukan menghafal, tetapi betul-betul menciptakan sesuatu yang baru. Lanjut. Inilah kenapa HOTS itu didorong dan bahkan levelnya harus di level C6, mencipta. Jadi bukan hanya C1 udah pasti digantikan oleh teknologi, C2, C3 juga demikian. Minimal C4 tetapi yang dibutuhkan adalah C6. Lanjut. Lanjut saja. Nah, apa solusinya? Nah, di era modern ini yang paling pas adalah yang disebut dengan pendidikan STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematika yang terintegrasi menjadi satu. Dan apa yang dihasilkan adalah bentuknya portofolio. Lanjut. Nah, ini contoh. Semua ini bisa dilakukan oleh siswa dari rumah, nggak harus bertatap muka. Dan sudah banyak sekolah-sekolah yang bertransformasi. Jadi, learning loss itu memang akan terjadi bagi sekolah guru yang tidak bertransformasi. Hanya memindahkan cara ngajar di dalam kelas ke Zoom, ke Teams, ke Google Meet, ke Webex, ke WhatsApp. Tapi cara ngajarnya sama. Yang sebetulnya di kelas pun sudah learning loss. Tapi kalau mereka yang bisa bertransformasi, ya, anak-anaknya justru malah didorong untuk mencipta. Semua KD-KD-nya itu menjadi dasar dari ciptaan tersebut, kompetensi dasarnya atau learning objektifnya, maka ini yang paling tepat untuk menghadapi era digital. Dan saya sudah menemui banyak sekolah yang mau dan mampu bertransformasi dan anak-anak betul-betul enjoy, menikmati proses ini, mereka merasa belajarnya bermakna dan betul-betul disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, ini mungkin dari saya sebetulnya ada beberapa contoh karya-karya siswa, tapi mungkin waktunya nggak cukup. Lanjut saja. Sudah habis ya, Yurika, waktunya? Iya Pak, kebetulan ini sudah habis. Tapi kalau ada satu contoh boleh mungkin diperlihatkan Pak? Boleh nggak saya share screen? Boleh, dibantu operator. Bisa di-display satu contoh yang tadi disebutkan oleh Pak Indra.
Oke, saya akan tunjukkan 2 contoh deh supaya ini ya punya bayangan. Ini contoh pertama adalah komik digital. Ini satu kelompok ada 3 anak, temanya adalah coronavirus. Ya. Ini mereka membuat komik digital yang terdiri dari berbagai macam mapel masuk ke dalam. Ini lihat, bahasa Inggris ada di sini, bahasa Indonesia ada di sini, ini matematika ada di sini, PKN ada di sini, jadi biologi ada di sini. Jadi ada berbagai macam KD dan mapel yang masuk ke sana. Kemudian contoh lagi, ini karya anak SMP. Mereka menggabungkan Hai semua, apa kabar? Ini bentuknya podcast. Kami siswa-siswi SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 9A. Nah, mereka bahasa Indonesianya ngambil tokoh, jadi tokoh yang diambil adalah Cristiano Ronaldo. Populer dan terbaik dunia dengan beragam gelar. Lahir di Punsan. Kemudian mereka nyambung ke matematika dan ke IPA di sini. Nah, bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu akan membentuk lintasan parabola. Harus diperhatikan juga posisi bola saat akan ditendang, saat bola berada di udara, dan saat bola kembali ke tanah karena faktor gravitasi bumi. Jadi tendangan melewati tinggi kepala pemain penjaga yang melompat, kemudian di titik ketinggian tertentu, bola akan mengukir Nah, ini tajam contoh yang kepala disebut dengan menuju pembelajaran kontekstual karena betul-betul bermakna ya, ada apa yang dilakukan siswa itu betul-betul dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan ternyata semua kompetensi dasar masuk ke sana. Matematika nyambung, IPA nyambung, bahasa Indonesia nyambung dan lain sebagainya, dan itu sangat mungkin dilakukan sehingga tidak lagi setiap mapel itu ngasih tugasnya cuma satu tapi kombinasi atau integrasi dari berbagai macam mapel, dan itu sudah berhasil dilakukan oleh banyak sekolah. Mungkin demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra atas paparannya tentang dinamika proses pembelajaran jarak jauh ya, terutama dengan penggunaan teknologi dan digital literasi bagi seluruh pelajar di Indonesia. Tadi juga sempat dihubungkan dengan kualitas pendidikan di Indonesia dari hasil international assessment ya Pak ya, seperti PISA di tahun kemarin 2018 yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum COVID-19 terjadi ya tahun ini. Begitu, dan tugas kita sama-sama untuk berkontribusi membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam segala bidang pendidikan. Dan dalam hal ini adalah pembahasan mengenai teknologi dan STEAM ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Indra bahwa contoh-contoh applicable activities yang bisa diaplikasikan oleh guru-guru di kelas itu banyak sekali. Ada vlog, blog, animasi, kemudian film, karya seni, dan lain-lain yang seharusnya tidak menjadi beban bagi siswa, tetapi bisa diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan, tetap meaningful, dan ringkas ya Pak ya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra.